الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada setiap diri kita, nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, nikmat yang menjadi kebutuhan jasmani kita maupun nikmat yang menjadi kebutuhan qalbu kita, sehingga sehat jasmani dan rohani kita. Kita akan membahas dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, Al-Hadis At-Tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman, yaitu Abdurrahman bin Sokhri, anak laki-lakinya Sokhri radhiyallahu an. Qala, ia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, ma apa-apa, nahaitu, kami larang, kum kalian, anhu, dari ma tersebut, fajtanibuh, maka jauhilah ma itu atau perkara itu. Wama, dan apa-apa, amartukum, apa yang aku perintahkan kepada kalian, bihi, dengan sesuatu itu atau ma itu, Paktu, maka kerjakanlah atau datangkanlah oleh kalian, minhu, dari ma atau perkara tersebut, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama, maka sesungguhnya, ahlaka, telah mencelakakan, alladzina, orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, yaitu kasratu masailihim, banyak bertanyanya mereka, banyak bertanya, waqtilapuhum, dan menyelisihinya mereka, menyelisihi mereka, ya, menyelisihi mereka, ala anbiyaihim, kepada para nabi mereka. Rawahul Bukhariyu wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim. Ya, kita bahas hadis yang ke-9 dari Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu adalah kunyah, ya, kemarin kalau panggilan dinisbatkan kepada abun, bapaknya, umun, ibunya, ibnun, anaknya, ya, maka disebut kunyah dalam bahasa Arab. Ya, dalam tradisi Arab sering dipakai kunyah ini. Kalau belum punya anak, namanya, nama aslinya disebut.
Lahir saja anak satu laki-laki, ya langsung jadi kunyah. Ya misalnya nih Buya nih punya anak laki-laki namanya Sultan, jadi Abu Sultan. Bapaknya siapa? Sultan. Itu sudah tradisi. Tradisi mereka seperti itu. Ada kunyah. Kalau di kita kan bukan tradisi kita. Boleh pakai, boleh-boleh saja menggunakan panggilan dengan tradisi bahasa, tradisi orang Arab. Nama aslinya adalah bukan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu panggilan nama kunyahnya. Aslinya adalah Abdurrahman. Nah, ini nama aslinya. Nama ketika lahir dikasih oleh orang tuanya. Abdurrahman kamu namanya. Nah, itu namanya ya isim alam. Nama yang sesungguhnya Abdurrahman. Kenapa disebut Abu Hurairah? Ya, disebut Hurairah itu apa? Tasgir dari hirun. Hirun itu artinya kucing. Ditasgir jadi Hurairah, artinya kekucing-kucingan. Ya, kekucing-kucingan maksudnya. Abu Hurairah itu li'annahu kana ma'ahu hirrah. Jadi ia memiliki kucing. Qad allafaha wa allafathu. Sungguh Abu Hurairah mencintai kucing itu, wa allafatha, dan kucing pun mencintai Abu Hurairah itu. Jadi antara manusia dengan kucing saling mencintai, boleh nggak? Ya boleh, harus ya. Sama alam juga harus mencintai. Jangan buang sampah ke sungai. Ya. Nah, berarti tidak mencintai alam kita. Apalagi ke istri harus mencintai karena Allah. Cuma kalau ke istri itu mencintainya jangan memanjakan, tapi harus karena Allah. Karena Allah itu, ya. Mencintainya karena Allah. Bukan kata orang Sunda ngogo namanya. Ngogo itu apa? Ngasih aja pokoknya. Mau duitnya halal, duitnya haram, pokoknya pingin nyenengin aja. Nah, itu yang karena nafsu kita itu. Mencintai istri karena nafsu. Mau uang yang halal, nggak dapat yang haram akhirnya. Saking pingin seneng aja istri kita. Nah, ini hati-hati. Maka di akhir zaman Nabi bersabda, banyak para suami terseret oleh masuk ke dalam neraka karena mencintai istrinya. Sampai terseret ke neraka gara-gara ingin menggembirakan istrinya. Maka oleh sebab itu cintailah istri kita karena Allah, supaya kita bisa mendidiknya. Nah, jadi itu kunyahnya Abdurrahman, disebut Abu Hurairah. Beliau mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Ini adalah jumlah syartiyah, maknya ismu syartin. Nahaitukum fi'lu syarti, fajtanibuh jawab syart, dibarengi dengan fa jawab. Fajtanibuh, maka jauhilah. Nah, ini mantan-mantan santri ini harus jadi pelajar terus nih. Diasah lagi bahasa Arabnya nih, ya. Jangan urab aja, bahasa urab aja. Nah, perhatikan, Nabi bersabda, apa-apa yang aku larang ya kalian, maka jauhilah. Ya. Maka dalam agama itu ada perintah, ada larangan. Kenapa Allah memerintah, kenapa Allah melarang? Bukan untuk kebaikan Allah. Allah mah nggak cukup dibaikan oleh makhluknya. Bukan untuk meningkatkan kemuliaan Allah.
Allah mah nggak butuh dengan dimulia-muliakan oleh makhluknya. Akan tetapi perintah dan larangan itu lima ya'udu alaik, kembali kepada kita. Karena kita sebagai hamba yang diciptakannya. Ya, hamba yang diciptakannya. Jadi untuk kemaslahatan dan kemanfaatan kita sebagai hamba. Jangan jauh-jauh lah Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai pengendara di jalan ada aturan enggak? Ada perintah larangan enggak? Ada. Tuh manusia saja menciptakan itu. Coba kalau di jalan enggak ada aturan, main kebut-kebutan. Urusan berlalu lintas saja diciptakan aturan. Tidak boleh berhenti di sini, harus jalan terus, penuh dengan aturan dan aturan. Tuh manusia saja menciptakan aturan. Demikian pula Allah menjadikan manusia dan kehidupan ini membuat aturan, itulah agama. Jadi memerintahkan dan melarang itu bukan untuk Allah, untuk kita. Kemaslahatan, kemanfaatan dunia dan akhiratnya untuk siapa? Untuk kita. Maka hadis-hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini mengandung prinsip-prinsip agama. Ya, mengandung prinsip-prinsip agama. Ini harus ingat nih. Udah 9 hadis. Ya, bisa dipaham nggak yang 9 hadis ini? Coba hadis pertama apa? Hadis kedua apa? Nah, ini prinsip-prinsip dalam agama kita. Maka Imam Nawawi nggak sembarangan memilih 40 hadis ini. Nggak sembarangan, banyak mengandung prinsip-prinsip agama. Nah, ini kaitan dengan hukum Islam. Hadis ini berkaitan dengan hukum Islam. Jadi ada yang disebut dengan larangan dalam agama kita. Jadi apa yang aku larang, jauhi. Maka oleh para ulama usul, larangan ini terbagi dalam 2. Ada yang keras larangannya teh, namanya haram. Ada yang di bawah larangannya, kekerasannya atau konsekuensinya disebutlah makruh namanya. Ya, jadi dari larangan itu terbagi berapa? 2. Ada yang sangat terlarang, berkonsekuensi parah kalau sampai dilakukan, namanya haram. Ada yang derajatnya di bawah yang haram, larangan juga, namanya makruh. Ah, sedikit nah, ini untuk para ustadz nih. Kalau yang bukan ustadz balik pulang sana. Ya, yang bukan ustadz pulang-pulang ini. Ini kajian ustadz nih. Ini sedikit nih buat ustadz ini. Maka dalam hukum Islam itu ada 3 disiplin ilmu. Tapi boleh dengerin juga. Tapi kalau mabuk udah, jangan mikir aja, udah diem aja dah. Ya. Ini kajiannya ustadz nih. Dalam hukum Islam itu ada 3 disiplin ilmu yang saling berkaitan. Yang pertama adalah usul fikih. Tuh, mulai kan jidatnya. Usul fikih. Yang kedua adalah fiqih. Yang ketiga adalah qaidah fiqih. Tuh, mulai jidatnya tambah kerung aja gitu. Apa nih? Ya, para ustadz, usul fikih itu kalau diibaratkan rumah produksi, ibarat roti bakery. Ada rumah produksinya enggak? Ada. Ada metodologinya, ada di situ. Ada metodenya, ada citakannya. Bagaimana cara-cara membuat roti. Nah, itu disebut usul fikih. Jadi usul fikih itu metodologi dari menggali hukum Islam dari Quran dan Sunnah. Itulah disebut usul fikih. Yang kedua, fikih. Fikih itu ibarat rotinya. Umat nggak usah tahu cara buat rotinya, lapar tinggal aja. Tapi jangan gratis, bayar dulu. Jangan umat dikasih usul fikih. Nih caranya begini, roti tepungnya yang ini, cara ngaduknya begini. Kaburu lapar. Itu bagian ulama usul namanya.
Kalau bagaimana cara bikin roti di rumah produksi, itu ulama usul fikih namanya. Kita sebagai umat terima hasilnya. Apa hasilnya? Namanya fikih. Fikih itu produknya. Kita jadi tahu ya, oh rukun sholat 13, oh rukun umroh 5. Nah, itu namanya fikih. Tinggal pakai saja kita. Ya, nanti bulan apa? Ini travel kita? Bulan apa berangkat? Oktober, ya. Tinggal ikut aja. Niat, ya. Kemudian ihram, ya, tawaf, sa'i, tahallul itu. Nah, itu menjadi rukun. Itu namanya produk atau disebut fikih. Gak usah gali-gali, ya, Qur'annya, hadisnya, tinggal saja, tinggal jalankan saja bagi umat itu. Seperti dulu di masa Nabi. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yang dilihat waktu itu Nabi saja ikuti ucapannya maupun perilaku, ya, maupun takrirnya. Sekarang, nah, lihatlah ulama, maka membuat fikih, ya, produk dari hasil ijtihadnya. Yang ketiga adalah qaidah fikih. Qaidah fikih itu ibarat kalau bikin roti adalah memilah-milah jenis-jenis roti. Oh, ini roti harganya yang berapa? Isinya coklat, keju, dan yang lain-lain. Ditata sedemikian rupa. Itu adalah qaidah fikih untuk memeliharanya. Paham nggak? Yang paham roti aja kebayang. Ibu-ibu yang kebayang itu bikin roti aja gitu. Itu namanya umpama, ya, supaya mudah gitu bagi yang awam. Nah, umpamanya seperti bikin roti. Jadi usul fikih adalah rumah produksi, bagaimana memproduksi roti. Fikih adalah rotinya, ya. Kemudian kaidah fikih adalah bagaimana memilah-milah jenis-jenis roti supaya terpelihara, terjaga dengan baik roti tersebut. Nah, segitu aja lah. Nanti ditambah-tambah malah mabuk lagi, ya. Nah, kemudian wama dan apa-apa, ini sama jumlah syartiyah. Amartukum, yang aku perintahkan kepada kalian, bihi, dengan ma tersebut, perkara tersebut, paktu, maka datangkanlah atau kerjakanlah, minhu, dari ma tersebut. Ada bedanya dengan larangan. Dalam perintah ma ada mastata'tum. Perhatikan, mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Perhatikan, kalau larangan, ya, kalau larangan itu bersifat mencegah, al-kaffu, mencegah. Jadi kalau an-nahyu, larangan itu kafun, mencegah. Yang namanya mencegah itu kan diam, tidak mengerjakan. Dilarang, diam. Inti dari larangan itu supaya kita diam. Nah, kalau namanya diam, semua mampu apa enggak? Mampu. Suruh diem. Larangan itu maknanya adalah, esensinya al-kafu, diam. Namanya diam, mampu nggak semua? Mampu. Makanya dalam larangan itu enggak mastatotum, sesuai kemampuanmu. Semua pasti mampu, namanya diem tuh. Jangan zina, ya diem, jangan zina. Tapi yang sulit ini nahan si nafsunya ternyata. Tapi tetap esensinya menahan, diam. Yang namanya diam, semua pasti mampu. Makanya larangan itu enggak ada. Apa yang aku larang, jauhilah sesuai kemampuanmu. Enggak ada itu. Yang namanya diem, esensi dari larangan adalah diam. Pasti semua bisa diam. Semua bisa mencegah.
Maka oleh sebab itu, nah ini nafsunya, kita harus bisa mujahadah, memerangi hawa nafsu. Kalau tidak, udah diterobos saja itu. Nauzubillahi min dzalik. Nah ini bedanya. Sementara kalau amar, ya, al-ijadu itu menegakkan. Ya, kalau perintah berarti ada yang harus ditegakkan, ada yang harus dijalankan. Karena sesuatu yang harus dijalankan, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang mampu 100%, ada yang mampu 90%. Maka dalam sifat perintah itu, karena al-ijadu harus mendatangkan, harus berbuat, harus menjalankan, menggunakan mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Oh, itu dalam perintah. Dalam perintah itu ada mastata'tum, karena perintah itu adalah al-ijadu, menjalankan, menegakkan. Sehingga dalam menegakkan, menjalankan, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ada yang mampu 100%, ada yang mampu 50%. Maka Nabi menjelaskan mastata'tum dalam perintah itu, sesuai kemampuan kalian. Contoh aja, sholat. Dalam sholat fardu, salah satu syaratnya adalah al-qiyam, berdiri. Apakah setiap orang mampu berdiri apa enggak? Ada yang tidak mampu berdiri. Berarti kalau begitu boleh duduk. Duduk pun nggak bisa, berbaring, berbaring pun nggak bisa. Apa? Disolatin. Jadi pakai mastata'tum, contoh sholat. Sampai dengan boleh dengan mata saja, nggak mampu anggota tubuhnya ruku dan sujud, matanya saja dengan isyarat mata. Tidak bisa hati saja. Hati udah nggak nyambung, ya udah nggak ada perintah berarti. Orang udah koma, nggak ada perintah lagi itu. Diangkat perintahnya oleh Allah. Ngapain memerintahkan dengan orang yang sudah tidak nyambung? Udah hilang itu. Rufi al-qalam, diangkat taklifnya, perintahnya. Tuh, mastata'tum tuh sampai begitu. Contoh tutup aurat. Apa tuh? Membijaki tutup aurat wanita. Sempurnanya jami'u badaniha, seluruh badannya, hatal wajhi, sehingga wajahnya. Itu yang afdal dalam fikih. Nah, fikih itu punya pilihan. Tadarruj, ya, tadarruj itu ada level-level. Tidak mampu, ya, tidak mampu, maka memilih yang kedua, ya, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajahnya. Tapi kalau tidak mampu, jadi dikasih alternatif, dikasih pilihan, nggak saklek. Itu makna mastata'tum, tidak saklek. Ada pilihan-pilihan. Segini nggak mampu, belum mampu juga 70%. 70% nggak mampu juga 50%. Ibarat kalau di persen-persen istitoah kemampuan itu seperti itulah. Ya, maka di dalam Islam itu, ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berkehendak kepada kalian dalam agama itu kemudahan, bukan kesulitan. Kemudahan bukan kesulitan. Ya, ini menjadi kaidah dalam fikih, ad-duraratu tubihul mahzurat. Itu menjadi kaidah fikih. Kemadaratan itu, ya, emergensi kemadaratan itu membolehkan apa yang sebelumnya dilarang. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, contoh misalnya menutup aurat bagi laki-laki atau perempuan, wanita hamil atau punya penyakit datang ke dokter,
ini jangan asal datang ke dokter dulu. Kalau wanita, pilih dokter wanita dulu. Laki-laki, pilih dokter laki-laki dulu. Apalagi memeriksa kepada anggota tubuh pasien. Ya, biasanya dokter spesialis kandungan laki-laki atau perempuan? Nah, sekarang perempuan banyak, datanglah kepada dokter spesialis kandungan wanita. Sebab pasti akan diperiksa anggota tubuh kita. Jangan memeriksakan kehamilan kita ke dokter laki-laki, sepanjang dokter wanita itu ada. Di Tasik nggak ada dokter spesialis ya kehamilan, kecuali di Bandung. Nah, itu darurat itu. Jadi sepanjang ada dokter wanita, maka wanita pasien datanglah ke dokter wanita. Itu. Jadi jangan memudah-mudahkan. Lihat dulu situasi kondisinya. Ya, dicari nggak ada, ditanya-tanya nggak ada. Yang ada semua misalnya dokter spesialis kandungan ya laki-laki. Nah, itu namanya ad-daruratu tubihul mahzurat. Dilarang ya, wanita wajib menutup auratnya karena darurat, harus diperiksa menjadi boleh. Tubihu ibahah, menjadi boleh. Nah, jadi hukum Islam itu seperti itu, fleksibel, tapi bukan berarti dimudah-mudah. Kemudahan, beda nggak kemudahan dengan dimudah-mudah? Beda. Kalau kemudahan, ya ada kemudahan. Dimudah-mudah, nah itu belum masuk darurat sudah dihitung darurat. Itu namanya memudah-mudahkan, belum dihitung darurat. Ini sudah dihitung darurat, namanya memudah-mudahkan. Bukan memudah-mudahkan, tapi kemudahan. Darurat terjadi, menjadi boleh yang tadinya terlarang. Dan Nabi bersabda, ahabul a'mal ilallah al-hanafiyah was-samahah. Nabi bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus. Nah, ini lurus, ada kemudahan, bukan dimudah-mudahkan. Yang kedua, as-samahah. As-samahah tuh ada unsur toleransinya. Toleransi itu enggak kukuh, enggak seperti beton gitu, enggak lentur. Tapi as-samahah, as-samahah itu toleransi, ada toleransinya. Itu amal yang paling dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Ya, jadi di dalam perintah ada kata-kata apa? Mas tato'tum. Karena perintah itu adalah al-ijadu au al-ityanu, harus mendatangkan, harus melakukan sesuatu. Maka dalam melakukan ada yang mampu dan tidak mampu. Ada yang mampu 100%, ada yang mampu 50%. Ya, contoh di dalam saum, pertama turun saum itu boleh dengan fidyah. Pilih mau saum atau fidyah. Kira-kira orang kaya milih yang mana? Pasti pingin yang fidyah, ngasih makan cuma sekali ya kepada orang yang miskin, fidyah. Setelah itu baru menjadi wajib hukumnya. Fal yasum, maka berpuasalah. Ada lam amar di situ. Fal yasumhu, maka berpuasalah. Sehingga orang yang mampu berpuasa tidak boleh ya mengeluarkan fidyah, kecuali yang sakit tidak mungkin sehat lagi. Nah, boleh bayar fidyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu. Nah, maka oleh sebab itu agama itu dibutuhkan hati
Yang bersih, Hanafiyah tuh hati yang bersih. Sebaik-baiknya amal yang dicintai oleh Allah yang Hanafiyah, yang bersih, yang lurus. Makanya hatinya harus lurus. Bukan memain-mainkan hukum. Bukan memain-mainkan hukum. Tapi lurus kolbu kita terhadap perintah dan larangan Allah itu. Bersih, ikhlas. Kemudian as-samahah, ada toleransi. Tidak kaku, fleksibel. Itu namanya as-samahah. Ya. Ada unsur toleransinya di dalam ajaran Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Nabi memberikan contoh bahwa celakanya orang terdahulu, maksudnya kaum-kaum sebelum Nabi diutus, ada Bani Israel, ada orang Yahudi. Pokoknya sebelum diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut min qablikum, orang terdahulu. Celakanya mereka adalah kathratu masailihim, banyak bertanya. Bertanya yang wajar boleh, tapi kalau banyak bertanya biasanya memainkan hukum. Contoh yang disebut dalam surah Al-Baqarah. Apa Baqarah itu? Sapi betina. Di zaman Bani Israel ada orang terbunuh, saksinya nggak ada, alat buktinya nggak ada, kebingungan siapa ini pembunuhnya. Datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam, ingin dihukumi. Kata Nabi Musa, potonglah sapi betina. Itu Bani Israel, ya, disuruh menyembelih sapi betina, merasa berat sekali. Besoknya datang lagi, sapinya yang warna gimana ya? Yang kekuning-kuningan. Besoknya nanya lagi, apakah yang sudah kawin apa belum? Terus aja begitu. Jadi nanyanya itu sebetulnya adalah karena berat menjalankannya. Coba kalau di awal suruh nyembelih hewan sapi betina, yang mana saja, udah mudah itu. Karena banyak bertanya, Allah perberat akhirnya syarat-syarat sapi betinanya yang berat sekali, yang tidak dipakai alat bertani, ya, warnanya yang kekuning-kuningan, membuat orang tertarik dengan sapi itu. Tambah berat nggak? Jadi tambah berat akhirnya. Akhirnya ditemukanlah sapi betina yang pas sesuai dengan sifat-sifat itu, harganya mahal sekali. Akhirnya ya harus beli jadi. Nah itu contoh banyak nanya seperti itu. Banyak nanyanya itu karena malas mengerjakan. Maka Allah akhirnya tambah berat ya syarat-syaratnya. Nah maka oleh sebab itu kecelakaan umat terdahulu adalah banyak nanya yang tidak penting. Ya. Kalau di mahasiswa yang bagus ya, yang banyak nanya ya. Kenapa ya? Kritis katanya, gitu ya. Kalau di kampus tuh yang banyak nanya tuh hebat katanya. Padahal dilihat dulu nih nanyanya kualitasnya apa ini, motivasi nanyanya apa. Pokoknya apalagi yang filsafat katanya. Nanyanya radik, nanyanya sampai ke akar-akarnya ditanyakan katanya. Sudah gitu tidur aja mahasiswanya. Giliran di forum berapi-api nanyanya, kritiknya dalam sekali, mengakar sekali. Sudah pulang ke kampus tidur aja. Apa yang dikerjakan nggak ada, cuma gaya-gayaan aja. Nah ini ya problem ini dalam agama. Kalau dalam agama banyak nanya seperti itu, celaka dah. Keras hati. Ya, ini kaitan dengan etika.
Maka dalam agama itu jalankan sesuai kemampuan. Benar-benar tidak tahu, bertanya. Janganlah bertanya yang pelentar-pelintir, nanya yang gak produktif, nanya yang tidak perlu ditanyakan, nanya hanya gaya-gayaan saja. Nah, ini hindari dalam agama kita. Atau bertanya yang belum terjadi. Misalnya pertanyaannya, Ustadz, gimana ya kalau seekor babi melahirkan anak sapi? Apa itu hukumnya? Apakah jadi najis mughalladhah atau seperti sapi? Ini ustaznya tinggal nanya, ada kejadiannya apa enggak? Kalau enggak, jangan ditanyain, ngapain? Ini contoh nih, pertanyaan yang gaya-gayaan tuh begitu. Enggak terjadi, cuma hayalannya aja. Ngapain ngejawabnya? Hukum itu kalau kasusnya terjadi, datanglah hukum. Kalau kasusnya nggak terjadi, ngapain? Nggak akan datang hukum. Nah, itu contoh nanya yang bagaimana? Yang membuat celaka itu. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Malah ada ya yang nanya-nanya khinjir babi itu diharamkan. Setelah diteliti katanya ternyata babi itu macam-macam. Di Arab babi itu begitu, di Indonesia begitu, ada bagong malah orang Sunda mah. Mungkin di negara yang lain ada bedanya lagi. Yang disebut babi ada spesifikasinya, ya, dari bentuknya maupun karakternya dan sifatnya yang sama ke situ. Ya udah, itu termasuk babi gitu. Mau disebut bagong, mau disebut apa lagi? Celeng, mau disebut apa ya? Pokoknya bentuknya ada sifatnya. Nabi menyebut khinjir dalam Al-Quran babi, yaitu termasuk di situ. Mau ada sedikit-sedikit perbedaan bentuknya nggak jadi masalah, tapi ada sifat dan bentuk yang secara umum, maka termasuk kategori khinjir babi gitu. Ya, jangan dipersulit. Jangan dipersulit ya. Jadi yang pertama celakanya orang terdahulu adalah banyak nanya pertanyaan seperti itu. Yang kedua, waqtilafuhum ala anbiyaihim, menyelisihi nabi-nabi mereka. Nabi ke kanan, umatnya ke kiri. Nabi maju, umatnya mundur. Itu menyelisihi para nabinya. Celakalah umat itu. Nah, disinilah pelajaran berharga. Sami'na wa ata'na, dua kunci. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami taat. Ini yang hebat Bapak Ibu sekalian. Dilihat nih masalah Islam itu kepemimpinan. Tiada yang hebat kepemimpinan adalah kepemimpinannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika satu kaum tidak ada pemimpin, lebih baik ada pemimpin yang zalim ketimbang tidak ada pemimpin sama sekali. Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada kekuasaan, kacau balau, lebih berbahaya ketimbang pemimpin yang zalim. Itu begitu. Contoh di Suriah ya, ada masih presiden, tapi diobok-obok. Di Yaman juga begitu. Kacau luar biasa. Lebih baik ada pemimpin yang zalim dibandingkan tidak ada pemimpin sama sekali. Ya. Kita mah alhamdulillah ya, di negeri Indonesia dasarnya Pancasila dalam rangka menyatukan ya bangsanya yang berbeda-beda agama dan sukunya. Alhamdulillah ya. Kita bisa bebas beragama. Bebas apa enggak? Mau kuliah subuh bebas, mau tidur tuh pada tidur tuh.
Mau sholat berjamaah ke masjid, mau tidak, bebas. Coba kalau sholat dilarang-larang, nah ini nih, kita dibebaskan ibadah sebebas-bebasnya. Alhamdulillah. Negara ini adalah melindungi saja, mengatur saja aturan yang bersifat umum, yang menyatukan masyarakatnya yang berbeda-beda tadi, agamanya, sukunya. Dan negara memberikan dan menjamin kebebasan beragama. Nah, ini yang patut kita syukuri. Nah, jadi dalam Islam, pemimpin yang zalim lebih baik ketimbang tidak ada pemerintahan atau pemimpinan sama sekali. Nah, Islam itu adalah agama kepemimpinan. Alhamdulillah, ulama lah yang menggantikan Nabi sebagai pemimpin dalam agama. Ulama yang menjadi pewaris para nabi, itulah pemimpin bagi umat yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mah enak, beragama punya pemimpin, ulama. Dalam bernegara ada pemimpin. Jadi nikmat luar biasa ini. Kita hidup di negeri yang kita cintai ini, Indonesia ini. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang terakhir yang mencelakakan umat adalah waqtilafuhum ala anbiyaihim, mereka menyelisih kepada nabinya. Maka nabi itu posisi sebagai imam. Demikian pula para ulama sebagai imam, bukan hanya memberikan fatwa tanpa mengikat, tetapi fatwanya itu mengikat kepada umat. Ya, mengikat kepada umat. Sehingga ulama adalah sebagai imam bagi umat ini. Nah, kalau menyelisihi para nabi atau menyelisihi ulama, maka akan celaka umat ini. Ya, sebab ulama adalah pewarisnya para nabi. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itulah pewarisnya para nabi. Kecelakaan umat terdahulu menyelisihi para nabinya, kecelakaan umat hari ini ketika menyelisihi ulamanya. Maka sami'na wa ata'na ini menjadi penting sekali, mendisiplinkan diri kepada ulama sebagai pemimpin umat. Buat dilihat itu negara Korea Utara itu luar biasa cara membangun kepercayaan kepada rajanya. Presidennya siapa namanya? Jong-un, apa? Kim Jong-un. Itu dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi didoktrin semua supaya menjadikan pemimpin itu adalah mutlak sekali. Di Korea Utara. Sehingga yang namanya media tidak boleh sembarangan. Karena menurut mereka kekuatan adalah di mana ketika rakyatnya sami'na wa atau kepada pemimpinnya. Jadi sistem Islam kepemimpinan dipakai oleh mereka. Di mana-mana dipajang foto-fotonya. Kalau melihat fotonya harus merunduk. Diciptakan lagu-lagu yang membangkitkan semangat ketaatan dan penghormatan kepada pemimpin Korea Utara. Walaupun negaranya terisolir, tapi bisa dihitung kuat. Sekarang negara itu ditakuti oleh Amerika karena punya apa? Karena punya apa? Rudal. Negaranya kecil, tapi membangun kepemimpinan yang kuat. Kalau ada yang macam-macam, dimasukkan ke penjara. Apa namanya penjaranya itu? Dicuci otaknya. Supaya menghormati pemimpin mereka. Dalam Islam itu tidak dipaksa begitu. Kesadaran, keimanan kepada para nabi dan keimanan kepada para ulama. Dasarnya adalah
kepercayaan, keyakinan, bukan paksaan. Itu yang membedakan. Tapi konsepnya adalah sama, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat, sehingga menjadi pasukan yang kokoh, pasukan yang kuat. Nah, ini umat Islam ini diobok-obok dengan pemahaman-pemahaman yang macam-macam. Apakah itu demokrasi atau yang lain-lainnya, supaya tidak ada kepemimpinan di tengah-tengah umat Islam. Ini adalah faktor pertama lemahnya umat Islam, karena dirusak sistem kepemimpinannya. Sistem kepemimpinan yang kuat, sami'na wa ata'na, yang dijalankan, yang dipraktekkan, yang diwasiatkan oleh Nabi, ini yang dirusak. Sehingga di tengah-tengah umat tidak ada pemimpin, tidak ada ulama. Coba di Palestina, nggak ada. Dulu ketika sebelum Zionis masuk ke mana? Ke Palestina, sebelum tahun 43-45. Palestina itu ada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Jalan-jalannya hebat, ya, maju. Karena umat Islam ketika itu punya pemimpin yang besar, ya. Di Turki Utsmani pusatnya, di Istanbul, sekarang negara Turki. Nah, ketika itu Turki Utsmani menguasai, memimpin wilayah-wilayah di Timur Tengah, termasuk Saudi Arabia sekarang, termasuk Arab, ya, Mesir, Libya, itu di bawah kekuasaan Imperium Turki Utsmani. Tapi setelah Barat menggerogoti Turki Utsmani, kemudian pecah wilayah-wilayah kekuasaannya, akhirnya dijajah oleh orang-orang Eropa, termasuk Indonesia. Lemah umat Islam ini, gak punya pemimpin lagi di tengah-tengah mereka. Ibarat kambing yang jadi santapan apa? Harimau. Nah, sampai hari ini, ya, mudah-mudahan Allah bukakan hati umat ini, Allah angkat hijab-hijabnya, kemudian Allah datangkan pemimpin bagi umat secara keseluruhan. Amin ya robbal. Itu saja, mudah-mudahan besar manfaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin gharadhalina wala mudillin, barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Allahumma yasir wa la tu'asir umurana, fa inna taysira kulli asirin fa alayka yasir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البقيء الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.